Pernahkah Anda membayangkan sebuah produk yang dulunya dicemooh, dihina, bahkan dianggap lelucon, kini menjadi simbol kemewahan dan status? Sebuah perangkat yang harganya selangit dan setiap orang rela antri berjam-jam hanya untuk mendapatkannya? Ya, saya sedang bicara tentang iPhone. Tapi tahukah Anda, di balik kilau dan kemewahannya hari ini, ada kisah kelam di masa lalu. Kisah di mana iPhone, si raja smartphone, pernah jadi bahan tertawaan. Bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Siap-siap, karena hari ini kita akan membongkar kisah aslinya yang mungkin belum pernah Anda dengar. Selamat datang di Gudang Cara, tempat kita membongkar fakta unik, kisah inspiratif, dan wawasan yang bikin mikir. Topik kita kali ini tentang iPhone, mungkin terdengar seperti sekedar sejarah teknologi. Tapi percayalah, ini lebih dari itu. Ini adalah kisah tentang resiliensi, tentang bagaimana sebuah visi bisa bertahan di tengah badai kritik, dan bagaimana inovasi sejati mampu mengubah persepsi dunia. Ini adalah pelajaran berharga tentang mindset positif, tentang bagaimana sebuah kegagalan awal bisa menjadi fondasi kesuksesan luar biasa. Jadi, siapkan diri Anda karena kita akan menyelami perjalanan iPhone dari nol hingga menjadi pahlawan. Mari kita kembali ke tahun 2007. Steve Jobs, dengan karisma khasnya, memperkenalkan iPhone pertama. Dunia gempar. Tapi, tidak semua gempar karena kagum. Banyak yang justru skeptis, bahkan mencibir. Kenapa? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, konektivitasnya yang lemot. Bayangkan, di era di mana 3G sudah mulai merangkak, iPhone pertama ini masih mengandalkan jaringan Edge yang super lambat. Browsing internet, mengirim email, rasanya seperti kembali ke zaman purba. Para kritikus teknologi seperti Walt Mossberg dari The Wall Street Journal terang-terangan menyoroti kelemahan ini. Mereka bilang, ini ponsel pintar, tapi internetnya bikin frustrasi. Kedua, dan ini yang paling fatal menurut banyak orang, tidak adanya App Store. Ya, Anda tidak salah dengar. iPhone pertama diluncurkan tanpa kemampuan untuk menginstal aplikasi pihak ketiga. Anda hanya bisa menggunakan aplikasi bawaan Apple. Bandingkan dengan smartphone lain saat itu yang sudah punya ekosistem aplikasi yang berkembang. PC Mac bahkan sempat skeptis. Apakah ini benar-benar smartphone jika tidak bisa menginstal aplikasi? Sebuah majalah teknologi Inggris bahkan awalnya memberi rating tinggi, tapi kemudian menurunkannya karena menyadari keterbatasan ini. Mereka merasa iPhone ini seperti mobil mewah tanpa roda cadangan. Ketiga, harganya yang selangit. Dengan bandrol $499 untuk model 4GB dan $599 untuk 8GB, plus kontrak 2 tahun, iPhone ini jelas bukan untuk semua orang. Banyak yang menganggapnya terlalu mahal untuk fitur yang ditawarkan. Ini cuma mainan mahal, kata sebagian orang. Siapa yang mau bayar segitu untuk ponsel yang bahkan tidak bisa 3G? Sebuah investasi yang dipertanyakan, bukan? Dan terakhir, keterbatasan hardware. Kamera 2 megapiksel tanpa kemampuan merekam video, tidak ada MMS, dan baterai yang tidak bisa diganti pengguna. Fitur-fitur ini yang sudah umum di ponsel lain, absen di iPhone. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Apple benar-benar mengerti pasar ponsel? Di tengah badai kritik, Apple tidak menyerah. Mereka mendengarkan, belajar, dan yang terpenting, berinovasi. Titik balik krusial datang pada tahun 2008, hanya setahun setelah peluncuran pertama. Pertama, iPhone 3G lahir. Apple akhirnya menjawab kritik tentang konektivitas. Dengan dukungan 3G,
Internet di iPhone menjadi jauh lebih cepat dan responsif. Ini adalah langkah pertama untuk membungkam para peragu. Tapi yang benar-benar mengubah segalanya adalah peluncuran App Store. Ini bukan sekedar toko aplikasi, ini adalah revolusi. Tiba-tiba, iPhone yang tadinya terbatas menjadi kanvas tak terbatas bagi para pengembang. Ribuan, lalu jutaan aplikasi membanjiri App Store. Dari game seru, aplikasi produktivitas, hingga alat-alat kreatif, semuanya ada di genggaman. iPhone bukan lagi sekedar ponsel, ia menjadi platform serbaguna yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Ini adalah momen di mana iPhone mulai menunjukkan taringnya, membuktikan bahwa visinya jauh melampaui sekedar hardware. Sejak saat itu, perjalanan iPhone adalah kisah tentang evolusi tanpa henti. Apple tidak hanya memperbaiki kekurangan, tetapi juga terus mendorong batas inovasi, mengubah iPhone dari sekedar alat menjadi sebuah pernyataan. Desain yang tak tertandingi. Sejak awal, Apple menempatkan desain sebagai prioritas utama. Penggunaan material premium seperti kaca dan aluminium, presisi dalam setiap detail, dan estetika minimalis yang elegan membuat iPhone selalu menonjol. Ingat iPhone 4 dengan desain kaca dan stainless steel-nya yang ikonik? Itu adalah lompatan besar yang menetapkan standar baru untuk desain smartphone. Setiap model baru selalu membawa sentuhan kemewahan dan kecanggihan yang membuat orang ingin memilikinya. Ekosistem yang tak terpisahkan. Apple tidak hanya menjual ponsel, mereka menjual sebuah ekosistem. Integrasi mulus antara iPhone dengan iPad, Mac, Apple Watch, dan AirPods menciptakan pengalaman pengguna yang holistik dan tak tertandingi. Data tersinkronisasi, panggilan bisa dijawab di perangkat manapun, dan fitur handoff membuat transisi antar perangkat terasa ajaib. Ini bukan lagi tentang satu perangkat, tapi tentang gaya hidup yang terintegrasi penuh. Memiliki iPhone berarti Anda adalah bagian dari klub eksklusif ini. Inovasi tanpa henti. Dari retina display yang memukau, Touch ID yang revolusioner, hingga Face ID yang futuristik, Apple terus menghadirkan inovasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Chip Bionic yang semakin kuat, sistem kamera yang semakin canggih, dan fitur-fitur software yang intuitif, semuanya menegaskan posisi iPhone sebagai pemimpin dalam inovasi. Setiap tahun, Apple berhasil membuat kita terpukau dengan apa yang bisa dilakukan sebuah ponsel. Tapi bagaimana iPhone yang dulunya dihina bisa bertransformasi menjadi simbol kemewahan dan status? Ini adalah mahakarya branding dan strategi pemasaran. Pemasaran yang jenius. Apple tidak pernah menjual iPhone hanya sebagai ponsel. Mereka menjual aspirasi, gaya hidup, dan identitas. Iklan-iklan mereka selalu menonjolkan kemudahan penggunaan, desain yang indah, dan bagaimana iPhone bisa meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Mereka tidak hanya menjual fitur, tetapi juga perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang eksklusif dan inovatif. Harga yang konsisten tinggi. Meskipun banyak pesaing menawarkan ponsel dengan fitur serupa dengan harga lebih murah, Apple dengan berani mempertahankan harga premiumnya. Ini ditambah dengan nilai jual kembali iPhone yang relatif stabil, memperkuat persepsi bahwa iPhone adalah investasi, bukan sekadar pengeluaran. Memiliki iPhone adalah tanda bahwa Anda menghargai kualitas, desain, dan tidak keberatan membayar lebih untuk yang terbaik. Dampak budayanya yang luar biasa. iPhone telah melampaui statusnya sebagai perangkat elektronik. Ia telah menjadi ikon pop. Anda melihatnya di film, acara TV, di tangan selebriti, dan di mana-mana.
Ini menciptakan efek bola salju. Semakin banyak orang sukses dan berpengaruh menggunakannya, semakin kuat asosiasinya dengan kemewahan dan status. Memiliki iPhone bukan hanya tentang fungsionalitas, tetapi juga tentang pernyataan sosial. Jadi, dari cemoohan hingga pujian, dari keraguan hingga dominasi, kisah iPhone adalah bukti nyata bahwa visi, inovasi, dan ketekunan bisa mengubah segalanya. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana sebuah perusahaan mampu mengubah persepsi dunia satu persatu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah iPhone ini? Pertama, jangan takut pada kritik. Kritik bisa menjadi bahan bakar untuk inovasi. Kedua, fokus pada pengalaman pengguna. Buatlah produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan dan intuitif. Dan ketiga, bangunlah ekosistem, bukan hanya produk. Ciptakan dunia di mana produk Anda saling terhubung dan memperkaya satu sama lain. Kisah iPhone mengajarkan kita bahwa bahkan ide yang paling revolusioner pun bisa menghadapi penolakan di awal. Tapi dengan keyakinan pada visi, komitmen pada kualitas, dan kemampuan untuk beradaptasi, sesuatu yang dulunya dihina bisa menjadi barang yang paling didambakan. Ini adalah kisah tentang bagaimana Apple tidak hanya menciptakan sebuah ponsel, tetapi juga sebuah fenomena budaya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingat masa-masa awal iPhone yang penuh kritik, atau Anda langsung jatuh cinta pada pandangan pertama? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa terinspirasi, subscribe ke Gudang Cara untuk wawasan menarik lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya.